balik lagi di channel Made Agus Review. Nah, kali ini mau review tentang lauk Indonesia yang selalu ada dalam bumbu masakan Nusantara. Sebelum kita masuk ke topiknya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Nah, ada banyak jenis lauk Indonesia. Selain itu untuk mendapatkan masakan juga berkhasiat untuk pengobatan. Nah, lauk Indonesia yang terkenal hingga luar negeri juga sangat banyak seperti biji pala, jahe, lada, bunga lawang, kayak mana kita masuk lagi ya. Nah, ada apa aja sih jenis lauk Indonesia? Nah, di video ini ada beberapa jenis rempah khas Indonesia yang kerap dipakai untuk memasak sekaligus memiliki banyak kesehatan ya. Yang pertama, tahu salam ya. Tahu salam ini adalah rempah Indonesia yang menghasilkan aroma yang masakan pada masakan ya. Nah, biasanya pada tahu salam ini diperlukan dalam aneka masakan Indonesia seperti sup, rendang, semur, dan berbagai masakan lainnya. Nah, selain itu digunakan sebagai rempah Indonesia dalam salam juga ternyata dipercaya membantu penyembuhan masalah pencernaan seperti diare. Nah, ini dalam salam ini bersifat antiseptik ya, dan membantu meratakan pencernaan, meratakan sakit perut ya. Kedua adalah kunyit ya. Nah, nama apa dan biasanya digunakan untuk menambah cita rasa atau untuk pepes, gulai, semua dan paling terkenal adalah nasi kuning ya. Nah, kunyit ini biasanya merasa kinerja usus besar kita. Nah, sehingga pencernaan kita itu tetap sehat ya. Nah, senyawa aktif tersebut bermanfaat untuk menyelesaikan ketika bebas dari dari tubuh kita ya, sehingga membantu melindungi sel dari bahaya penyakit ya. Ketiga, lekuas. Nah, lekuas mengandung minyak stili lebih kurang dari 1%. Minyak akan keluar saat ia memakan atau dihaluskan sebelum digunakan sebagai bumbu masakan. Nah, selain itu sebagai bumbu masakan, lekuas memiliki banyak manfaat. Nah, salah satunya adalah meningkatkan daya ingat sehingga membantu menukar kadar gula darah kita dari rasa jahat. Keempat, jahe ya. Limpang jahe terkenal dengan baik sehingga tanaman herbal ini mampu bumbu masakan. Nah, saat ini udah banyak jahe dijual dalam bentuk kemasan bubuk ya yang praktis. Nah, jahe ini juga mampu manfaat untuk mengatasi mual-mual saat hamil ya. Nah, kelima, jinten ya. Rempah ini sebagai lonjong kecil tapi biasanya jinten ini digunakan untuk membuat bukas. Pasti kalian tak mendengar ini ya, pasal ini. Kari dan gulai pasti kalian tak pernah dengar ya. Nah, selain berbagai manfaat, jinten ini juga bermanfaat untuk membantu mengatasi masalah pencernaan seperti sindrom iritasi usus besar karena mengandung tinggi serat ya. Karena malah cengkeh ya. Cengkeh ini merupakan rempah biasanya digunakan sebagai bumbu masakan seperti pasti kalian tahu ya, rendang, gulai, hingga opor ya. Tanaman ini sangat diburu oleh Eropa ketika menjajah Indonesia dahulu karena banyak manfaat. Salah satunya adalah sebagai desinfektan ya, analgesik hingga anestetik untuk gigi lubang, dan tentu saja sebagai bumbu masak yang lezat ya. Tujuh adalah bunga lawang. Nah, bunga lawang ini berbentuk mirip bintang ya. Nah, aroma khas begitu khas ya.
Begitu memberikan rasa sedap dalam masakan seperti rendang, gulai hingga minuman tradisional seperti wedang pekak ya. Nah, bunga lawa ini bersifat antioksidan sekaligus dapat membantu mengatasi flu, batuk, dan gangguan pencernaan ya. 8. Kapulaga. Nah, rempah kapulaga ini memang memiliki banyak manfaat sehingga banyak diburu. Sebab ini tidak hanya untuk pengingat rasa saja, tapi kapulaga ini juga memiliki khasiat ya untuk kesehatan dan nutrisi faktor ya. Nah, seperti halnya bunga lawang, kapulaga ini bersifat antioksidan sekaligus dapat membantu mengatasi flu, batuk, dan masalah pencernaan. Ke-9 adalah kayu manis ya. Kayu manis ini tanah lawang. Nah, kayu manis memiliki rasa khas yang manis ya, tak pedas. Nah, beberapa ini kerap digunakan untuk bumbu-bumbu masakan dan minuman. Ada manfaat kayu manis ini adalah menjaga kadar gula darah tetap sehat ya, dan menjaga beberapa penyakit tertentu seperti jantung ya. Nah, kayu manis ini juga bisa melindungi tubuh dari radikal bebas karena rempah satu ini ya kaya ada antioksidan ya, dan senyawa aktif seperti polifenol ya. Ya, ke-10 ada kemiri. Biasanya kayak terdengar ya. Lalu kemiri dibakar dan dihaluskan untuk berbagai kegunaan obat tradisional. Nah, kini banyak industri farmasi yang mengolah kemiri menjadi minyak untuk merupakan rambut. Nah, dalam masakan tradisional pun kemiri masih digunakan untuk memberikan rasa gurih seperti santan ya. 11 adalah kayu sencang ya. Nah, bunga haru ini dan memiliki kandungan antioksidan tinggi sehingga bisa menangkal radikal bebas. Nah, kulit kayu sencang ini juga bisa menjadi obat diare dan bisa dijadikan campuran dalam wedang jahe ya. 12 adalah ketumbar ya. Nah, biji kedua ini masih bersyarat dengan jinten ya, karena termasuk dalam keluarga Adesaceae. Nah, bentuknya kecil dan berat ya. Biasa diulek untuk bumbu aneka masakan Indonesia. Nah, seperti rempah lainnya, ketumbar banyak manfaat menangkal radikal bebas karena mengandung tinggi antioksidan. 13 lada. Nah, lada ini mengandung antipyretik yang dapat menurunkan panas. Nah, dalam masakan biasanya lada digunakan untuk berikan cita rasa pedas sehingga lebih mantap ya. 14 adalah biji pala ya maksudnya. Nah, Maluku merupakan rumah dari para karena memang rempah ini tumbuh subur di Pulau Banda ini ya. Nah, caranya digunakan sebagai bumbu masakan. Nah, rempah ini mengandung banyak ekstri yang menjadi komponen campuran untuk parfum, terus ada lagi sabun. Dan itu loh, biji pala juga manfaat untuk menjaga kesehatan jantung hingga mengatasi masalah pencernaan, peradangan ya. 15 andaliman. Nah, andaliman ini memiliki julukan sebagai Indonesia Batak ya, karena memang sering sekali supaya sebagai bumbu dapur di banyak masakan khas Batak seperti asik dan sasang ya. Salah satu manfaat andaliman adalah membantu percepat proses penyembuhan luka. Pasalnya andaliman ini mengandung senyawa bioaktif seperti flavonoid, steroid, saponoid, dan tanin ya, yang mampu merangsang pertumbuhan sel dan jaringan luka sehingga luka menjadi lebih cepat sembuh ya. 16 adalah adas. Nah, adas atau adas ya.
berdas sulit lama dikenal sebagai tanaman bumbu atau tanaman obat. Minyak adas ini yang mengandung biji tanaman ini merupakan salah satu komponen minyak telan ya. Nah, senyawa ini biasanya meningkatkan kadar hormon prolaktin yang bermanfaat ya untuk membantu bunda hasil telah melahirkan ya. 17 adalah asam jawa. Biasanya asam jawa ini digunakan untuk bumbu sayur asam akan buat pempek ya. Nah, hasilnya itu untuk kesehatan ya. Juga tidak bisa dilakukan lagi karena bahan ada jamu yang memakai asam jawa sebagai bahan utama. Nah, asam jawa ini bermanfaat untuk mencegah kanker hingga meningkatkan daya tubuh kita. Nah, contohnya adalah jamu memakai asam jawa adalah kuih asam ya. Amaras adalah krok. Meskipun ia mengandung asam saniter, tapi krok ini menjadi kunci masakan lawan atau sop kono ya untuk menghilangkan racun. Nah, krok ini direndam dalam waktu lama dan rebus ya. Nah, beberapa ini memang mampu memberikan warna hitam pada masakan ya. Nah, krok atau ujung kaya akan serat sehingga baik untuk kesehatan pencernaan. 19 adalah asam kadis. Tanaman asam kadis ini dimasakkan bisa dibikin masakan makin sedap ya. Nah, biasanya asam kadis ini dijual dalam bentuk sudah diiris dan dikeringkan. Nah, untuk kesehatan asam kadis bersifat anti radang ya karena mengandung etanol. Sehingga konsumsi asam kadis ini dengan rutin bisa membantu meningkatkan peradangan pada parentis sehingga dari seperti diabetes tipe 2 hingga kanker ya. 20 kencur. Nah, kencur ini khas sering juga digunakan sebagai bumbu masakan ya. Selain itu manfaat kesehatan kencur sering dibuat jamu dan obat-obat tradisional. Pasalnya kencur ini juga dipercaya manfaat untuk menghilangkan rasa nyeri seperti nyeri kepala, nyeri sakit gigi hingga sakit perut karena rempah itu memiliki sifat anti radang dan antibakteri. 21 daun jeruk. Nah, biasanya daun jeruk itu kan disobek ya supaya memberikan aroma harum khas ya dalam masakan seperti sup, tom yum, kuah kacang, asam papeda, gula serta lagi soto. Daun jeruk ini memiliki sensitif inflasi yang baik untuk menjaga kesehatan pencernaan. 22 kecombrang ya. Nah, aroma kecombrang ini sangat khas ya. Kecombrang ini biasanya digunakan sebagai campuran sayuran atau campuran sambal ya. Nah, kecombrang ini juga ternyata bersifat antioksidan yang membantu melindungi tubuh kita dari radikal bebas yang menjadi penyebab penyakit tertentu seperti kanker ya. 23 adalah daun kemangi. Nah, daun kemangi, aroma khas kemangi ini berasal dari kandungan sitrat yang tinggi pada daun dan bunga. Sering kita temui kemangi dalam masakan juga sebagai lalapan bersama timun dan sambal. Mantap, apalagi musim hujan. Daun kemangi ini bersifat antivirus, anti jamur dan mampu menyebabkan proses penyembuhan luka terjadi infeksi pada luka. 24 temu kunci. Nah, salah satu lubang nisai yang membutuhkan limpang unit V3 ke bawah. Nah, limpang temu kunci ini berhasil mengatasi gangguan pencernaan ya. Tahunnya diketahui memiliki efek anti racun. Nah, temu kunci ini juga dikenal sebagai manfaat mengatasi batuk kering sehingga bisa mengobati luka lambung ya. 25 cita hitam.
Nah, sejak lama cita hitam sudah terkenal sebagai khasiat obat ya. Selain dijadikan bumbu masakan, bahkan cita hitam ini juga diambil ekstraknya. 26. Serai. Nah, serai merupakan tanaman rumput-rumputan memiliki banyak manfaat ya yang beragam. Salah satunya adalah menjaga kesehatan pencernaan dan meningkatkan daya tubuh. Nah, aroma citrus ini yang kuat dan serai cocok untuk meningkatkan aroma masakan, ikan ya, ayam maupun daging. Satu lagi, bisa bikin jamu ya. 27. Wijen. Nah, biji wijen biasanya kan diolah untuk salah satu komponen penting minyak nabati dengan mengekstrak bijinya. Biasanya biji-biji itu menjadi bahan penting untuk menghias onde-onde makanan lainnya supaya terlihat cantik tapi cita rasa gurih. Nah, adapun manfaat wijen salah satunya adalah menurunkan kolesterol dan tekanan darah serta meningkatkan daya tubuh kita. 28. Kabu barus. Nah, kabu barus atau kapal merupakan rempah berbentuk kristal ya, kristal warna putih ya, yang diperoleh dari batang pohon kabu ya. Nah, kabu barus ini dalam dosis tertentu menghilangkan bau jenazah. Nah, dapat diminum untuk mengobati gangguan asam lambung, usus halus ya, tak berbesar. Jika dijilat dengan tetelan sedikit menghangatkan badan serta mencegah serangga lingkungan tempat tinggal. Kabu barus ini yang biasanya tersedia di pasaran ini adalah kabu barus sintetis yang tidak boleh dikonsumsi. 29. Tahu pandan ya. Nah, selain sebagai bahan kue dan daun pandan ini juga dipakai sebagai sumber warna hijau bagi makanan. Daun pandan ini banyak sekali digunakan terutama membuat kue tradisional Indonesia atau Asia. Nah, daun pandan ini mengandung antioksidan yang manfaat menjaga daya tubuh kita hingga juga mengatur kadar gula darah kita. Nah, contohnya satu lagi ya, bisa bikin kue keropon ya. 30 adalah vanili ya. Nah, vanili memiliki aroma yang begitu harum. Vanili ini termasuk tanaman yang dibudidayakan. Aromanya itu dengan harga jual yang cukup mahal ya. Nah, manfaat kesehatan vanili salah satunya adalah membantu menangkal radikal bebas, mengandung tinggi antioksidan. Nah, jadi kesimpulan itu lapan Indonesia banyak sekali dan kaya manfaat rupanya, terutama jahe, kunyit, serai, kemeraga, lada, lengkuas, dan daun pandan cocok baik diminum pagi hari maupun di sore hari ya, terutama kesehatan. Nah, apalagi mengenai lapan Indonesia. Nah, sekian dari gua review tentang review lapan Indonesia yang ada dalam bumbu masakan Nusantara. Sekian dari gua, sampai jumpa. Bye.